Oke, semangat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sosiologi Antropologi Gizi dengan topik perubahan sosial dan gizi. Baik, adapun pokok bahasan dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah perubahan pendapatan, status sosial dan gizi. Kemudian nanti topik yang kedua itu adalah urbanisasi dan gizi. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah pengaruh budaya makanan asing. Baik, kita akan mulai dengan perubahan sosial, pendapatan, dan gizi. Nah, apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ada beberapa pendapat ahli yang menyatakan terkait dengan perubahan sosial ini. Yang pertama itu adalah menurut William F. Obgun. Jadi beliau mengungkapkan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik itu yang material maupun yang imaterial. Jadi yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur imaterial. Kemudian menurut Kingsley Davis, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, pengorganisasian buruh yang menyebabkan perubahan hubungan antara buruh dan majikan, dan seterusnya. Oke. Nah, pendapat berikutnya adalah dari McClure. Perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium hubungan sosial. Berikutnya menurut Gilin dan Gilin, ini perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi ataupun penemuan-penemuan baru di dalam suatu masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakat di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Jadi, perubahan sosial adalah pergeseran atau pergantian sebagian atau keseluruhan kultur maupun struktur yang ada di dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial merupakan gejala yang bersifat normal dan universal. Artinya, perubahan itu pasti akan terjadi pada masyarakat apapun dan dimanapun. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana bentuk-bentuk dari perubahan sosial tersebut. Yang pertama kita bisa lihat perubahan itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, yang mana yang disebut sebagai perubahan yang lambat? Perubahan yang lambat atau evolusi itu adalah perubahan yang biasanya tidak direncanakan. Kemudian terjadi di masyarakat karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat tersebut. Sedangkan perubahan yang cepat, ini yang kita bisa kenal sebagai revolusioner, itu adalah perubahan atau pergantian yang secara cepat terhadap berbagai aspek kehidupan yang penting. Nah, perubahan yang terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi tanpa rencana,
tetapi dapat pula direncanakan terlebih dahulu. Nah, saudara bisa lihat contohnya perubahan yang cepat ini adalah misalnya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Begitu cepatnya perubahan pergantian yang terjadi dan menyangkut ke seluruh aspek kehidupan yang ada di sana. Oke. Nah, yang kedua, bentuk perubahan itu ada yang namanya perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti di dalam suatu masyarakat. Perubahan ini misalnya perubahan mode pakaian. Jadi setiap tahun ada perubahan mode pakaian. Nah, hal ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan besar. Nah, perubahan besar ini perubahan yang terjadi yang membawa pengaruh langsung atau berarti di dalam masyarakat. Misalnya industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris. Ini akan membawa pengaruh yang besar di dalam masyarakat tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang mana disebut sebagai perubahan yang dikehendaki? Perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan di dalam masyarakat. Ini biasanya disebut sebagai agent of change. Agent of change ini bisa dari seseorang maupun institusi, baik itu swasta ataupun pemerintah. Yang kedua itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan di masyarakat akibat dari berbagai gejala sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Kita akan lihat. Yang pertama adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain atau yang dikenal dengan istilah diffusion. Kemudian yang kedua, pendidikan formal yang maju. Ini juga akan mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana masyarakat tersebut menghargai suatu perubahan atau menghargai inovasi. Yang keempat adalah toleransi terhadap penyimpangan yang bukan delik. Kemudian yang kelima adalah pelapisan sosial yang terbuka. Yang keenam itu adalah adanya penduduk yang heterogen. Itu cenderung akan lebih cepat berubah dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Kemudian yang ketujuh adalah adanya orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, selalu berusaha yang pantang menyerah. Jadi di dalam kelompok masyarakat tersebut ada keinginan untuk senantiasa meningkatkan taraf hidup. Dan yang kesembilan adalah tidak cepat puas terhadap suatu keberhasilan. Nah, hal inilah yang menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Oke. Nah, selain faktor-faktor yang bisa mendorong, kita coba identifikasi juga ada faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Yaitu yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi masyarakat tersebut misalnya hanya tertutup dengan komunitasnya saja. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat di sana yang masih tradisional. Kemudian yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam di dalam kelompok masyarakat tersebut atau yang dikenal sebagai vested interest. Yang kelima, adanya ketakutan terhadap terjadinya goncangan integrasi sosial karena adanya perubahan. Yang keenam adalah prasangka buruk terhadap hal baru atau hal asing. Yang ketujuh bisa terjadi karena hambatan ideologis. Yang kedelapan karena kebiasaan. Jadi kebiasaan ini yang sudah dibawa dari turun-temurun ini justru akan merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Dan yang kesembilan adalah nilai pasrah di dalam masyarakat tersebut. Oke.
Kita lanjutkan lagi, arah perubahan sosial itu sebenarnya kemana? Nah, perubahan yang akan terjadi itu akan bergerak meninggalkan sesuatu yang diubah menjadi atau menuju ke sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang ditinggalkan biasanya itu dianggap sudah tidak cocok lagi atau tidak bermanfaat untuk masyarakat tersebut. Nah, di negara yang sedang berkembang secara umum melakukan perubahan dengan mencontoh di negara-negara yang sudah lebih maju ataupun lebih modern yang telah dianggap berhasil melakukan perubahan-perubahan tersebut atau yang kita kenal sebagai modernisasi. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kaitan antara perubahan sosial dan status gizi keluarga? Kita lihat dalam bagan seperti ini. Jadi perubahan sosial itu akan menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi di rumah tangga itu ataupun di keluarga itu akan berubah. Nah, hal ini akan mempengaruhi jumlah makanan yang tersedia di rumah tangga. Nah, hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi status gizi dari keluarga tersebut. Jadi seperti itu kaitannya antara perubahan sosial dengan status gizi keluarga. Oke, kita akan lihat satu persatu. Faktor sosial ekonomi bisa perubahan pendapatan, kemudian status sosial, dan juga gizi. Hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu keadaan penduduk di suatu masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keadaan keluarganya. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan orang tua. Yang keempat itu keadaan rumahnya. Kemudian yang kelima adalah pekerjaan dari anggota keluarga. Kemudian pendapatan keluarga. Kemudian pengeluaran rumah tangga dari keluarga tersebut. Dan yang sangat menentukan itu adalah harga makanan yang tergantung pada pasar dan juga variasi musim. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh pendapatan keluarga terhadap gizi. Daya beli atau kemampuan keluarga untuk membeli pangan itu dipengaruhi oleh pendapatan keluarga dan juga harga pangan itu sendiri. Nah, perubahan pendapatan secara langsung dapat memengaruhi perubahan konsumsi pangan di tingkat keluarganya. Jadi, saudara bisa kaji dari hukum Mendel di mana semakin tinggi pendapatan seseorang maka persentase pengeluaran untuk pangannya itu pasti akan semakin mengecil. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap pemilihan bahan makanan yang akan dibeli dan dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Pengaruh status sosial terhadap gizi. Nah, status sosial di masyarakat memberikan pengaruh terhadap gizi karena memengaruhi pemilihan yang dikonsumsi. Orang kaya cenderung memilih bahan makanan yang relatif mahal. Kemudian status sosial tertentu menganggap bahan makanan tersebut itu tabu untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga bahan makanan tertentu yang apabila dikonsumsi itu dianggap menurunkan derajat ataupun status sosialnya. Sehingga ada beberapa makanan yang dipilih ataupun tidak dipilih oleh suatu kelompok di dalam masyarakat tersebut. Oke, topik yang berikutnya atau pokok bahasan yang berikutnya adalah tentang urbanisasi dan gizi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dan kota ini akan menimbulkan berbagai permasalahan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada faktor penarik dan juga faktor pendorong kenapa orang itu berpindah dari desa ke kota. Nah, faktor menariknya antara lain, yang pertama adalah kehidupan di kota yang lebih modern. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana yang di kota itu tersedia lebih lengkap.
Yang ketiga adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota. Dan yang keempat adalah pendidikan sekolah dan juga perguruan tinggi lebih baik dan lebih berkualitas di kota. Sedangkan yang menjadi faktor pendorong orang itu berpindah dari desa ke kota adalah, yang pertama adalah lahan pertaniannya yang semakin sempit. Yang kedua, sudah merasa tidak cocok lagi dengan budaya di tempat asalnya. Yang ketiga, karena menganggur. Karena apa? Tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di desa. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana di desa. Kemudian bisa juga karena dia diusir dari desa asalnya, ataupun secara internal dia memiliki impian yang kuat untuk menjadi orang kaya. Nah, tetapi kita harus memperhatikan dampak dari urbanisasi tersebut. Dampak urbanisasi itu dalam konteks masalah gizi tidak lagi semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemiskinan, kemudian masalah pemerataan, dan juga masalah kesempatan kerja. Nah, salah satu penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah urbanisasi. Karena dilihat dari sektor ataupun dari segi geografisnya, kalau kita lihat masyarakat di pedesaan itu cenderung mengkonsumsi makanan yang masih segar dan baru. Tetapi kalau saudara perhatikan untuk yang di kota, tentunya ini sudah tidak lagi seperti itu. Nah, yang terakhir dari pokok bahasan kita adalah makanan asing atau budaya makanan asing. Jadi pergeseran selera makan, kemudian makanan pokok, apa yang dikonsumsi itu adalah hal yang sangat lumrah saat ini. Dan dunia mengalami hal itu semua. Globalisasi telah membuat banyak kultur bisa masuk ke suatu negara, termasuk juga dalam hal ini adalah makanan. Kemudian perdagangan antar negara ini mendorong perubahan pola makan. Di mana dulu mungkin orang Cina itu sama sekali tidak mau mengkonsumsi makanan yang dari luar, tetapi sekarang kita sudah temukan bahwa makanan cepat saji itu sangat disukai oleh orang Cina. Kemudian demikian juga halnya orang-orang Amerika Serikat yang mereka memiliki makanan cepat saji itu sekarang justru menggandrungi makanan Cina. Nah, kalau dilihat di Indonesia, apakah ini juga mengalami perubahan? Ya, kita bisa lihat buktinya adalah dari pergeseran makanan pokok yang kita konsumsi. Kalau dulu konsumsi beras per kapita itu dari 2007 sampai ke 2014 itu mengalami penurunan. Bahkan itu penurunannya sampai dengan 4,7%. Nah, hal ini tentunya harus bisa kita lihat. Kenapa mereka menurun? Berarti ada pergeseran ke bahan makanan pokok yang lainnya. Nah, ada beberapa budaya makanan asing yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kebiasaan makanan penduduk di Indonesia. Oke, yang pertama kita lihat makanan Malaysia. Kita harus melihat karakteristik dari makanan ini. Yang pertama adalah nasi merupakan primadona yang utama di dalam setiap hidangan. Apapun lauk pauknya, ini hampir sama dengan di Indonesia, nasi selalu ada sebagai pendamping hidangan utama. Kemudian makanan Malaysia itu kebanyakan dipengaruhi oleh tradisi Cina, India, dan juga Malaysia itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah makanan India. Ciri khas makanan India itu adalah penggunaan berbagai rempah-rempah khas India dan juga sayuran yang ada dan tumbuh di India, serta beraneka ragam hidangan vegetarian. Masakan India juga mencerminkan aneka ragam iklim, demografi, dan juga agamanya, karena variasi demografi penduduk di India itu sangat bervariasinya seperti halnya di Indonesia juga. Oke, yang berikutnya adalah masakan ataupun makanan Cina. Makanan Cina ini penyiapannya untuk sehari-hari dapat dikatakan sangat singkat dan mudah.
Namun untuk acara formal itu bisa menjadi hidangan yang sangat beragam dan juga meriah. Filosofi makanan Cina itu sendiri adalah makanan harus memuaskan selera dan juga melengkapi rasa betapapun sederhananya bahan yang mereka gunakan. Nah, dari segi tata caranya, abad ke-11 dinasti Zhou itu tata cara makan di Cina itu berdasarkan pada 4 strata, yaitu strata bangsawan, pejabat tinggi, pedagang, dan juga rakyat biasa. Namun sekarang tata cara makan itu terbagi menjadi 2, yaitu antara tuan rumah dan tamu. Tata cara di Cina itu di mana tempat yang paling utama biasanya diletakkan menghadap ke timur atau di pintu masuk. Ada kebiasaan untuk bersulang yang dilakukan secara tidak bersamaan, melainkan berurutan, mulai dari tamu yang terhormat diikuti dengan yang duduk di sebelahnya hingga dengan yang tempat duduk yang terakhir. Oke, kita lanjutkan dengan pola makan orang Korea. Orang Korea ini juga sangat gemar mengkonsumsi alkohol. Orang Korea meminum alkohol dengan tujuan untuk menghangatkan diri mereka. Nah, kebiasaan unik yang lain, orang Korea ini juga sangat gemar menyantap daging babi berlemak yang dipanggang. Kemudian sayurannya ataupun bahan lainnya itu banyak yang terfermentasi. Itu adalah ciri khas dari makanan orang Korea. Nah, kemudian orang Korea juga mempunyai kebiasaan makan yang terbilang komplit. Mereka mengakali jumlah lemak yang masuk ke dalam tubuh mereka dengan banyak mengonsumsi bawang putih yang dipercaya mampu menetralkan darah dan mengurangi timbulan lemak di dalam pembuluh darah. Oke, selanjutnya adalah makanan Jepang. Masakan Jepang dikenal sebagai julukan makanan yang paling sehat di dunia, the healthiest food in the world. Tidak hanya itu, makanan dari Jepang ini dan juga teknik memasaknya sangat variatif. Misalnya seperti robatayaki, teknik memasak yang sangat tradisional, yaitu dengan cara memanggang bahan makanan itu di atas bara api. Kemudian makan, mereka biasanya menggunakan sumpit dan juga mangkok. Saat mereka makan, mereka tidak duduk di kursi atau lesehan, tetapi mereka berlutut dan beralaskan bantal. Oke. Yang berikutnya adalah makanan dari Arab. Orang Arab ini biasanya merasa lebih nikmat ketika makan menggunakan tangan. Mereka suka makan beramai-ramai dalam satu tempat, misalnya nasi ditempatkan dalam wadah yang agak besar, dan dari wadah inilah mereka makan bersama. Daging, biasanya daging kambing ataupun daging unta, itu disajikan dengan menumpuknya di atas nasi. Nah, masyarakat Arab ini mempunyai budaya makan sambil ngobrol. Dan jika makan sudah selesai, mereka kadang tetap melanjutkan obrolannya. Ketika ingin mengambil makanan yang diletakkan agak jauh, maka kita harus permisi terlebih dahulu. Oke, yang terakhir adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ini pada pasca Perang Dunia Kedua itu dikenalkan suatu tata cara makan yang baru, yaitu cara makan dengan menggunakan garpu dan sendok. Setelah makan, biasanya mereka bersantai dan dengan cara minum secangkir kopi. Dan diterapkan juga aturan 1 hour lunch break. Jadi ada istirahat makan siang selama 1 jam. Oke, hanya itu materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu dan kita akan bahas pada sesi diskusi nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.